Pemirsa PT Asuransi Jasa Indonesia atau PT Jasindo saat ini tengah melakukan transformasi dalam perusahaannya. Transformasi ini diharapkan dan diyakini mampu membuat perusahaan menjawab tantangan pasar asuransi umum di masa depan. Untuk mencari tahu lebih dalam, kita terhubung dengan Group Head Corporate Secretary PT Jasindo, Cahyo Adi. Pak Cahyo, selamat siang. Selamat siang, Pak Leonard. Ya, Pak Cahyo, bicara tantangan industri asuransi tentunya beragam. Tapi kalau kita tahu Jasindo fokus kepada asuransi umum, sebetulnya seperti apa kondisi industri asuransi umum sekarang dan Jasindo saat ini berada di mana di industri itu, Pak Cahyo? Oke, baik Pak Leonard, terima kasih. Jadi kondisi untuk asuransi umum saat ini memang banyak tantangan yang dihadapi ya Pak, khususnya terkait dengan yang terlihat jelas adalah penetrasi asuransi. Saya di sini spesifik bicara asuransi umum, di mana memang angkanya masih sangat rendah. Secara umum memang penetrasi asuransi itu di 3,18%, kira-kira seperti itu ya. Dan umum itu bahkan di bawah 1, mungkin sekitar 0,4%. Oh. Jadi memang masih sangat rendah. Poin berikutnya yang menjadi tantangan itu adalah terkait dengan kondisi geografis Indonesia yang tersebar ya, sehingga memang interaksi dengan customer atau calon customer itu memang sangat terbatas dan perlu effort yang besar. Pak Cahyo, mohon diperjelas dulu Pak, kalau supaya kita semua paham, penetrasi 3,18% untuk asuransi secara general dan asuransi umum sekitar 0,4% itu artinya berapa yang sudah menggunakan asuransinya, Pak? Oh, itu jadi besaran itu persentase dari GDP ya, Pak ya? Oh, dari PDB ya? Iya, jadi kira-kira itulah besaran yang bukan maksudnya pengguna asuransi dari total jumlah penduduk, bukan itu ya maksudnya ya? Oh, bukan Pak, nilai Pak ya. Oke, tadi kemudian adalah kondisi geografis Indonesia yang tentunya kepulauan ini juga banyak bisnis harus menghadapinya. Selain itu ada lagi Pak tantangan yang dihadapi asuransi umum? Tingkat literasi juga dari masyarakat tentang pentingnya asuransi itu memang juga masih rendah juga Pak. Jadi memang ini sesuai dengan program OJK untuk meningkatkan literasi masyarakat Indonesia dan meminta kita untuk support melakukan literasi tersebut. Mungkin yang terakhir mungkin yang secara singkat mungkin pemain asuransi umum ini di Indonesia lebih dari ada 70 perusahaan, baik itu joint venture maupun nasional lokal begitu ya. Oke. Memang dengan pemain yang banyak, produk yang mirip, kompetisinya juga sangat ketat karena memang tadi pasarnya cenderung masih kecil begitu Pak. Jadi kemudian satu hal lagi mungkin yang menjadi insurance minded di Indonesia itu belum terlalu tinggi karena insurance itu dianggap sebagai cost ya. Ini untuk asuransi umum berbeda dengan asuransi jiwa, di mana memang kalau di jiwa tentunya ada tabungan, ada yang diharapkan kembali. Sementara kalau di asuransi umum pastinya jumlah premi yang dibayar itu tidak ada pengembaliannya. Jadi lebih dianggap sebagai cost daripada bagian dari manajemen risiko, kira-kira seperti itu ya. Bagian dari risk transfer gitu. Jadi memang menjadi beban tersendiri. Dan pada umumnya memang masyarakat itu membeli asuransi karena memang lebih banyak yang karena kewajiban. Misalnya kredit di bank, perjalanan diharuskan ada travel insurance. Bukan karena kesadaran sendiri yang untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, bukan begitu ya Pak ya? Betul, pada saat ini masih seperti itu Pak. Pak Cahyo, dari semua lini bisnis asuransi umum yang dilakukan Jasindo, itu lebih banyak ada di mana Pak? Apakah perusahaan atau bidang-bidang perminyakan atau usaha yang lain, atau boleh dijelaskan Pak? Oke, baik. Kami sendiri berfokus pada segmen korporasi Pak. Jadi di segmen korporasi itu untuk asuransi Jasindo sendiri memang yang terbesar itu ada pada kalau 3 besar mungkin bisa dikatakan itu ada di oil and gas bisnisnya, kemudian juga properti, dan yang terakhir itu ada pada bisnis marine cargo, Pak. Pengiriman laut ya? Betul.
Marine Cargo Cargo. pengiriman laut, betul. Oke, Pak Cahyo, saat ini kan Jasindo kita dengar melakukan transformasi, perubahan bentuk. Maksudnya apa sih persisnya Pak yang dilakukan oleh Jasindo saat ini dan tujuannya sebetulnya apa Pak? Ya, betul Pak. Jadi saat ini memang kita sedang melakukan transformasi. Hmm. Ini berpijak pada pengalaman kita ya. Maksudnya kita berdiri sejak tahun 1973, di mana sudah banyak pengalaman dan pengetahuan kita. Kemudian kondisi pasar juga berubah, tentunya memerlukan perubahan untuk penyesuaian itu. Yeah. Jadi perusahaan sendiri sih menetapkan melakukan transformasi itu. Ya tadi mungkin Bapak sudah sampaikan juga ya, mempersiapkan untuk secara fundamental perusahaan menjadi lebih kuat, sehingga kita lebih agile, kita lebih lincah dalam menghadapi tantangan dan juga dapat memenuhi tantangan pasar ke depannya. Nah, di sini karena kami sekali lagi kami berfokus pada bisnis korporasi, tentunya kami yang punya keahlian dan pengalaman di bidang itu, kami fokus pada bidang bisnis tersebut. Selain itu juga kami mungkin saat ini lebih fokus pada hasil underwriting yang baik ya dibandingkan pencapaian premi yang besar kira-kira seperti itu, karena kami meyakini hasil yang baik tentunya akan dapat membuat perusahaan lebih sustain ke depannya. Oke. Kira-kira seperti itu Pak. Transformasi sumber daya manusia juga dilakukan. Sebetulnya apa artinya Pak? Apakah kemudian memang kapasitas dari sumber daya manusia di Jasindo harus mencapai level tertentu, terutama untuk menyesuaikan tadi fokusnya di asuransi korporasi, atau seperti apa itu Pak Cahyo? Oke. Kami meyakini bahwa memang sang peran SDM di perusahaan asuransi sebagai perusahaan jasa itu memang sangat penting. Jadi di situ kami melihat SDM ini menjadi garda terdepan kami untuk memahami kebutuhan nasabah itu seperti apa. Terus kemudian program perlindungan atau proteksi asuransi yang dibutuhkan itu seperti apa. Jadi memang perlu kami memandang memang SDM ini perlu ditingkatkan kemampuan dan keahliannya, sehingga mereka dapat mengetahui apa sih sebenarnya dibutuhkan oleh customer atau pelanggan kami, sehingga produk-produk yang ditawarkan itu sesuai dengan profil risiko masing-masing customer. Karena walaupun berada di bidang yang sama, pastinya masing-masing customer itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah itu hal itu yang ingin kita dapatkan, ingin kita sasar dengan SDM yang betul-betul memahami kebutuhan customer. Pak Cahyo, Jasindo kan BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara. Itu bagaimana status ini mempengaruhi kecepatan kelincahan pergerakan? Karena kan kita tahu industri asuransi ini sangat dinamis begitu Pak Cahyo ya. Sejauh ini bagaimana kinerja dari Jasindo, penjualannya seperti apa di tahun 2022 dibandingkan 2021? Bisa diceritakan Pak? Baik. Betul Pak, jadi kami memang dimiliki oleh negara dan bagian dari grup IFG, Indonesia Financial Group, di mana tentunya dukungan dari pemegang saham itu sangat berpengaruh untuk kami ke depannya. Nah, untuk produk bagaimana produk-produk yang dihasilkan, kemudian bagaimana layanan yang diberikan, tentunya kami punya SLA sendiri untuk melayani customer dan tidak terpengaruh juga ya pemahaman kami tidak dengan BUMN-nya seperti apa, kemudian kami tetap agile dan siap untuk memenuhi segala kebutuhan customer. Nah, untuk produk yang jadi unggulan kami, tentunya di sini ada 3 produk Pak, yaitu di segmen tadi kami sampaikan sudah di depan, ada Marine Cargo, kemudian ada offshore. Tentunya itu juga membawa dukungan untuk bisnis ke depan dapat berjalan dengan lebih baik. Kira seperti itu Pak. Terakhir Pak Cahyo, strategi untuk tadi kan ada banyak tantangan yang sudah Anda katakan ya, soal literasi, soal insurance minus, lalu kemudian kondisi geografi. Ini kan kita tahu terpisah-pisah kepulauan Indonesia.
Tapi sebetulnya ada fungsi digital yang semakin baik belakangan. Strategi yang paling cepat yang akan dilakukan oleh Jasindo untuk mengatasi tantangan ini apa, Pak Cahyo? Strategi yang kami lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang tadi disebutkan, memang kami melakukan saat ini yang kami lakukan adalah kita melakukan sentralisasi fungsi akseptasi dan klaim, di mana dengan sentralisasi dan tentunya dengan dukungan digitalisasi ya, cabang-cabang yang berada di seluruh Indonesia dalam proses akseptasi ataupun penerimaan asuransi ataupun klaim itu dapat berproses ke kantor pusat, dilayani dengan lebih cepat dengan bantuan teknologi, sehingga pada akhirnya layanan yang diberikan jadi lebih baik, SLA yang ditetapkan bisa tercapai dan tentunya memenuhi kebutuhan customer kami. Dan satu lagi mungkin yang saya ingin sampaikan, klaim di asuransi itu sangat penting karena tujuan seluruh pembeli polis kami tentunya mendapatkan cover klaim apabila terjadi risiko itu timbul, Pak. Makanya kami sangat memahami itu, mengupayakan segala klaim itu dapat diselesaikan dengan baik, dengan fair, dengan clear ya, dan waktunya terukur, kira-kira seperti itu. Baik, kita berterima kasih untuk informasi yang Anda berikan. Group Head Corporate Secretary PT Jasindo, Cahyo Adi. Terima kasih Pak Cahyo untuk penjelasannya. Selamat siang. Terima kasih Pak Leonard.